warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 7 akan presentasikan hasil diskusi kami. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya, yaitu Member Hidayah saya sendiri, Indah Hidayah Sapitri dari anak Kirania Islam. Dan kami di sini mendapatkan materi tentang keanekaragaman hayati dan evolusi tumbuhan biji spermatopita. Baik, materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Apa sih keanekaragaman hayati itu? Keanekaragaman hayati adalah variasi kehidupan di bumi, mencakup tumbuhan, hewan, mikroorganisme, gen dan ekosistem. Penting karena menyediakan sumber daya, jasa, ekosistem dan mendukung keseimbangan alam. Yang kedua itu tingkat. Di sini keanekaragaman menjadi 3 tingkat, yaitu pertama genetik, variasi gen dalam spesies. Contohnya warna rambut manusia. Terus yang kedua itu spesies, jumlah dan jenis spesies. Contohnya itu seperti berbagai jenis burung. Terus yang ketiga ekosistem, variasi habitat dan komunitas. Dan contohnya itu hutan hujan, padang lamun. Baik, yang ketiga adalah manfaat utama keanekaragaman hayati dari segi ekologis, menjaga keseimbangan alam dan siklus kehidupan. Kedua itu dari segi sosial dan budaya, nilai estetika, pengetahuan, tradisional dan rekreasi. Yang ketiga itu adalah dari segi ekonomis, sumber pangan, obat-obatan, bahan industri dan pariwisata. Dan yang keempat adalah ancaman terhadap keanekaragaman hayati, kerusakan habitat, eksploitasi berlebihan, pencemaran lingkungan, perubahan iklim dan invasi spesies asing adalah ancaman serius yang perlu diatasi. Yang selanjutnya itu upaya konservasi keanekaragaman hayati. Yang pertama itu ada in situ yaitu melindungi spesies di habitat alam atau Taman Nasional Cagar Alam. Yang kedua itu ada ex situ adalah melindungi spesies luar habitat alami atau kebun binatang Banggen. Baik, di sini dari materi yang saya sudah sampaikan, saya akan menyampaikan kesimpulannya. Keanekaragaman hayati adalah warisan berharga yang harus dilindungi. Mari bersama-sama menjadi bagian dari solusi untuk melestarikan keanekaragaman hayati bagi masa depan. Baik, sampai di sini saya akan memberikan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman kami, Diana Kirania Islam. Nah, selanjutnya yaitu evolusi tumbuhan biji spermatopita. Apakah yang dimaksud dengan evolusi tumbuhan biji spermatopita? Evolusi tumbuhan biji spermatopita adalah proses perkembangan tumbuhan yang memiliki biji sebagai alat perkembangbiakannya, yang memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan darah dan
tumbuhan biji yang bijinya tidak tertutup dalam akuarium. Kelompok utama meliputi konifer, sikat, ginkgo, dan genotip. Mereka beradaptasi dengan lingkungannya yang kering dan dingin. Evolusi Angiospermae, yang dimana Angiospermae muncul pada periode Cretaceous dan memiliki keunggulan seperti bunga untuk menarik penyerbuk, buah untuk memudahkan penyebaran biji, dan pembuluh tapis untuk transportasi nutrisi yang lebih efisien. Selanjutnya yaitu koevolusi tumbuhan biji dan hewan. Tumbuhan biji dan hewan berevolusi bersama. Bunga menarik penyerbuk dengan nektar dan serbuk sari, sedangkan buah menarik hewan untuk menyebarkan biji. Selanjutnya yaitu keberagaman spermatopita. Ada ribuan spesies tumbuhan biji yang penting sebagai sumber pangan, seperti padi, jagung, gandum, bahan baku seperti kayu, obat-obatan, dan tanaman hias. Tantangan dan konservasi tumbuhan pada biji, yaitu tumbuhan biji menghadapi ancaman seperti kehilangan habitat, perubahan iklim, dan spesies invasif. Upaya konservasi meliputi pembentukan kawasan konservasi, bank biji, serta penelitian dan pendidikan. Nah, dari kesimpulannya, tumbuhan biji telah berevolusi dari nenek moyang purba hingga mendominasi ekosistem darat. Penting untuk melestarikan tumbuhan biji untuk masa depan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang salah mohon dimaafkan.